Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD 1 Tawing, Bapak Ibu Guru SD Tawing yang telah sudi ikut di acara destinasi kami di modul 1.4. Sebelum kita mulai, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kita dapat berkumpul di ruang kelas ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Mari kesehatan ini dapat kita terima hari ini sampai-sampainya kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa salam salam mari kita sanjungkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu menjadi umatnya, kita mendapat barokahnya di dunia dan syafaatnya nanti kita di yaumil qiyamah. Amin. Mohon maaf dan terima kasih atas waktu yang telah diberikan, meluangkan waktu untuk saya untuk mempresentasikan materi saya yang sudah selama 3 bulan melaksanakan pengajaran di Guru Bergerak. Untuk kali ini yaitu tentang materi saya yaitu di modul 4 yaitu budaya positif atau disebut dengan diseminasi modul 1.4 budaya positif di lingkungan sekolah SDN 1 Tawing. Dengan saya sendiri yaitu Hendri Disasono, calon guru bergerak angkatan 7 Kabupaten Trenggalek. Nah, untuk mengenal lebih jauh apakah itu modul 1, modul 1 itu adalah tentang filosofi kegiatan KHD. Jadi Ki Hajar Dewantara itu sangat berguna sekali. Nah, untuk fasilitator saya yaitu ada Pak Sutarji SPD MM, ini fasilitator pengawas dari pengawas SMA tingkat provinsi. Lalu pengajar praktek adalah Bu Sumarni SPD GR, ini guru di TK di Watulimo. Ini pembimbing saya. Lanjut ke materi saya adalah aksi nyata modul 1.4 budaya positif, disementasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Jadi nanti insya Allah untuk materi saya adalah budaya positif di lingkungan sekolah. Karena budaya positif ini diterapkan oleh KHD mulai tahun 1800-an, yaitu tentang udah tahu ing ngarsa Sungtulodo ing madya mangun karsa tuturi handayani. Tapi yang paling utama di dalam KHD adalah yang sering kayak terima di materi CGP ini adalah guru sebagai petani, murid sebagai biji atau bulir biji yang mau kita tanam. Misalnya itu jagung. Kita menanam jagung dimanapun kita tanam, tumbuhnya akan jagung. Tidak mungkin kita tanam jagung tumbuhnya padi atau yang lainnya. Tapi tergantung yang menanam atau petaninya. Kalau di sini gurunya. Pada waktu jagung itu ditanam, lalu petaninya itu hanya menyiram saja, tumbuhnya tidak sama. Ada yang petani yang rajin memupuk, tumbuhnya akan tumbuh subur. Ada juga petani yang hanya menyiangi, tidak memupuk, hasilnya juga berbeda dengan yang lengkap. Jadi di sini KHD itu Gajah Dewantara itu mengibaratkan guru itu sebagai petani. Jadi bijinya itu sama, hasilnya juga sama, cuma hasilnya nanti sampai tua atau hanya sebatas instan itu. Dan di sini adalah penerapan dari KHD yang terakhir yaitu budaya positif di lingkungan sekolah. Ini untuk menurut saya. Nah, tujuan diseminasi modul 1.4 budaya positif ada 2. 1, berbagi konsep. Jadi
Saya sudah diajarkan kemarin akan berbagi konsep budaya positif. Yang kedua, berbagi pengalaman. Nanti yang kemarin saya 3 bulan developer masalah modul 1, insya Allah nanti akan saya sampaikan di forum ini. Itu berbagi pengalaman penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, sekarang kita belajar dulu tentang ini yang sering diterapkan di dalam kurikulum Merdeka. Carilah pasangan teman di samping Anda untuk berperan menjadi A dan B secara bergantian. Jadi satu kanan A, kiri B. Yang A bertugas menempelkan salah satu tangan Anda, ini tempelkan. Bisa dicoba. Dan bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Jadi jenengan megang sesuatu yang sangat penting untuk kehidupan Anda. Lalu yang B, yang sebelah, bertugas mencoba untuk membuka berbagai macam cara, membuka kepala tangan Anda. Nah, B boleh menunjukkan, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Jadi yang satu bersikukuh untuk memegang keyakinan, yang B harus menggunakan berbagai macam cara untuk bisa membuka tangan itu. Lakukan bergantian, masing-masing selama 30 detik. Nah, apa yang Anda peroleh dari situ? Ini yang sering dicamkan dalam kurikulum Merdeka yang kita ajarkan. Jadi ada banyak rintangan di situ. Kita hanya memegang teguh satu, itu untuk kehidupan murid. Ya, setelah itu diceritakan. Jadi diceritakan membuka kepala tangan. Mengapa? Apa alasannya? Kalau kamu membuka dengan intimidasi tadi, apakah A atau B menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan? Atau B tetap menutup kepala tangan Anda? Dalam bagian ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Mungkin siapa yang memegang kendali? Ya, mungkin yang A. Betul. Jadi memegang kendali, itu perwakilan. Dan itu untuk menyampaikan pendapatnya dari tengah guru untuk menyampaikan pendapatnya. Lalu, ini. Mari ceritakan hasilnya yang telah diperoleh dari kegiatan tadi. Maka kita boleh, yaitu kita sadari yang memegang kontrol atas kepala tangan kita, apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita, itu bergantung pada diri kita masing-masing. Jadi dari guru itu sendiri, mau dibuat kemana muridnya, mau digajikan apa muridnya, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Itu yang paling utama dalam merdeka. Jadi merdeka dalam hal ini adalah murid tidak dibiarkan, tapi kita harus mengontrolnya. Lalu apa kaitannya dengan itu semuanya? Kaitannya dengan, maka psikiater ini dari pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan Coir teori, meluruskan beberapa mikrosepsi tentang makna kontrol. Jadi yang mengontrol diri. Satu, ilustrasi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih. Berarti ada kata-kata memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol.
Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyamakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan bahwa terhadap perilaku yang tidak disukai. Itu untuk cara mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk memperoleh murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu itu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Jadi untuk mengontrol murid tersebut adalah harus punya bentuk-bentuk kontrol. Di dalam jangka waktu tertentu, kemudian murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Itu kalau kita menggunakan kontrol yang memberikan, mempengaruhi. Ilusi yang ketiga yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan ilusinya itu kalau orang bersalah dapat menguatkan karakter. Apakah iya? Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Kenapa? Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif, jadi secara kalem. Ilusi yang berikutnya yaitu bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tersebut. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemauan berdasarkan suatu pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan jadi menyebabkan sebuah permusuhan akan terbentuk dari kegiatan memiliki hak yang memaksa. Kita akan bahas satu persatu dari keempat tulisan tadi. Itu mari kita. Yang pertama adalah stimulus respon dan teori kontrol. Jadi dalam realitas kebutuhan kita sama, tapi untuk teori kontrol itu tidak sama. Masing-masing itu tidak memiliki kemampuan yang sama. Tapi untuk respon adalah dinyatakan sama. Yang kedua, semua orang memiliki hal yang sama, tapi dalam kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, itu punya pandangan berbeda-beda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tapi dalam teori kontrol kita berusaha memahami, kita yang memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang berikutnya yaitu tentang perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kita membuat kesalahan itu sebagai perilaku yang buruk bagi siswa. Tapi dalam teori kontrol yang kita lakukan, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi anak itu berbuat seperti itu mesti ada tujuannya. Nanti kita akan bedah satu persatu. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita. Jadi kita sendiri yang harus dikontrol. Jadi kita mengontrol diri kita sendiri, tidak kita mengontrol orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Tidak bisa. Pemaksaan pada suatu kebujukan adalah gagal. Kalau dari kontrol itu menggunakan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir memang atau kalah. Nah, di sini yang kita hapus. Model berpikirnya menang, menang, dan menang. Jadi tidak ada
kalah. Karena apa kalau kalah? Kalau kalah nanti ada sifat permusuhan, ada iri dengki, itu yang biasa kita gunakan. Nah, yang kita pelajari untuk sekarang adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar merdeka. Diambil dari pelajar Pancasila, ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nanti akhlaknya yang kita cari yang pertama. Setelah akhlaknya tercapai, maka langsung kita gunakan kebinekaan global, yaitu perbedaan dalam suatu kelas secara umum. Lalu diajak untuk bergotong royong satu sama lain. Kalau satunya sakit, ya satunya harus merasakan sakitnya. Lalu kreatif, jadi anak digunakan untuk berkreasi sesuai kemampuannya masing-masing. Nah, yang ini yang kita lakukan untuk berlatih bernalar kritis. Ya memang sulit untuk di dalam pegunungan untuk bernalar kritis, tapi kita berusaha untuk belajar untuk bernalar kritis. Nanti mengeluarkan atau mengeluarkan ide-ide kreatif, pemikiran anak untuk maju, kita tampung. Nah, yang terakhir menjadikan pelajar Pancasila itu anak yang mandiri. Jadi 6 inilah yang kita terapkan dalam pembelajaran terbaru. Lalu memahami konsep budaya positif bagaimana? Yang bagaimana budaya positif itu? Disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita. Disiplin menurut Bapak Ibu adalah mungkin apa? Mungkin dari Pak Judi, apa itu disiplin? Disiplin menyelesaikan sesuatu tepat waktu. Tepat waktu. Tanpa menunda-nunda. Jadi menjadikan suatu pekerjaan selesai dengan cepat dan tepat. Disiplin dalam hal waktu. Mungkin ada lagi? Mungkin Pak Wandi? Disiplin kalau saya, anak ini harus dibiasakan diri masuk ke dalam kelas, harus membiasakan diri papanya mengerti tangan, terus perhatikan tempat duduknya biar kondisi anak belajar biar tenang, Pak. Ya, terima kasih. Hampir sama ya, sama disiplin dalam hal melatih kebiasaan siswa. Lalu disiplin dalam pandangan umum yang saya sampaikan Bapak Pandi, yaitu menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib ya, atau teratur. Jadi masuk ke dalam kelas, cuci tangan, ya, lalu biar kondusif dan kepatuhan pada peraturan yang berlaku. Kalau Pak Didin, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan bila perlu tidak digunakan sama sekali untuk disiplin masalah hukuman. Nah, dalam budaya kita, makna disiplin disamakan menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, disiplin menurut pakar pendidikan yaitu Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat.
Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal dari luar. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Tapi menurut Diane menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik. Jadi motivasi dari dalam tubuh siswa, kesadaran diri, bukan ekstrinsik atau dari luar. Nah, menurut disiplin pakar pendidikan lainnya, yaitu pakar pendidikan kita, yaitu Gajah Dewantoro dan Diane Gosen, mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Jadi disiplin itu tujuannya untuk mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang, yang kemudian disebut nilai-nilai kebijakan universal, yakni nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan fondasi kita dalam berperilaku. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Salah satunya adalah nilai-nilai kebijakan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ya, untuk yang garis merah, disiplin positif adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan motivasi, yang penting motivasi internal dan kesadaran anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, penghargaan ataupun hukuman. Itu yang utama, membiasakan diri anak untuk melaksanakan program tapi tanpa adanya paksaan maupun hukuman. Nah, menurut teori Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Teori motivasi perilaku manusia yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman dari eksternal. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Itu pertanyaan dari diri kita sendiri. Untuk mendapatkan imbalan yang kedua dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Yang ketiga, untuk menghargai diri kita sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu adalah motivasi untuk kita sendiri. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman, maka kita harus berperilaku. Jika pakai helm, ya tidak, nanti kena tilang. Itu dari kita sendiri. Yang kedua yaitu imbalan. Jadi motivasi dari eksternal. Yang diutamakan di sini yaitu dari internal, yaitu untuk menghargai diri kita sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Kalau menurut ya, kita harus belajar untuk menjadi apa nanti. Itu motivasi internal. Tujuan disiplin yang positif itu ini. Nanti mengetahui diri kita sendiri. Nah, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga, jadi yang terakhir tadi,
pada murid-murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang penting, yang terdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruhi pada adanya hukuman ataupun hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berdasarkan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Itu yang paling utama dari dalam. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif yang positif ini kepada murid-murid kita, sehingga terbentuk budaya positif. Nah, ada 6 di sini. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Ada 6, kita nanti akan bahas satu persatu. Yang pertama, dihukum atau oleh penghargaan. Nanti dihukum oleh penghargaan. Nanti ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Nanti dihukum oleh penghargaan. Konsep hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang ketiga, 5 kebutuhan dasar manusia. Ini yang membuat nanti kenapa kita harus perlu budaya positif. Yang keempat, penerapan keyakinan kelas. 5 teori kontrol. Yang terakhir, segitiga restitusi. Ini materi saya yang dipelajari selama 3 bulan. Nanti satu persatu kita bahas. Yang pertama adalah dihukum oleh penghargaan. Ini yang harus kita hindari. Kenapa? Dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Nanti penghargaan itu sama dengan hukuman. Karena di dalam kurikulum K13 sudah dihapus ranking di dalam kelas. Kenapa? Itu adalah hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan, yang pertama adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ini efek ketergantungan. Pada waktu nanti ada penghargaan, maka dia tidak mau kalau tidak ada penghargaannya. Nah, yang kedua adalah penghargaan menghukum. Kenapa? Menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Ini malah yang lain malah minder, males, cegah kok sini hanya itu saja. Jadi penghargaan itu menghukum yang lainnya. Yang ketiga adalah penghargaan mengurangi ketepatan. Tidak peduli salah atau benar, yang penting asal dapat penghargaan. Nanti tidak ngurus koncolnya mau ketinggal atau piye, nggak ngurus temennya tadi bisa atau tidak. Yang penting saya harus dapat penghargaan dengan berbagai macam cara. Yang keempat itu penghargaan tidak efektif. Kenapa? Kalau dia dapat kecewa. Ya seperti teman saya itu ada, ya, wah Pak di sini tuh sangat tidak sportif ini. Ya, itu karena apa? Karena penghargaan. Karena penghargaan itu kalau sudah tidak dapat, dia akan merasa kecewa dan enggan berusaha lagi. Ini yang parahnya. Kalau kecewa tidak apa-apa, tapi kalau sudah tidak mau, ya itu sudah Pak, gak apa-apa sih menang itu yang berusaha. Maka yang terakhir, penghargaan merusak hubungan, menimbulkan iri, dengki, malah menang itu menunjukkan rasa iri. Maka di dalam pembelajaran di modul 1 ini, hukuman itu sama dengan penghargaan. Nanti penghargaan itu sama hukuman, harus kita hindari. Nah, bentuk-bentuk yang paling utama apa dalam hal itu? Jadi bagian bentuk kebajikan yaitu beri dukungan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Itu bagaimana caranya? Yang di sini adalah nilai kebijakannya yang kita cari. Misalnya kemarin saya perhatikan rasa empati kamu besar.
yang paling utama adalah nilai kebajikannya. Rasa empati besar pada saat menolong murid baru di kelas kita. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu temanmu mengerjakan tugas. Jadi kata kepedulianmu ini sudah sebagai apresiasi, bukan penghargaan. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Kenapa tulisan seperti ini? Karena ini sudah gambaran dari dirinya sendiri. Ada ajaan untuk dirinya sendiri. Nah, konsep hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini harus kita pisah. Kenapa? Karena hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hal yang tiba-tiba ini anak tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Maka hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, atau murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui proses kesepakatan atau penghargaan dari pihak guru. Ini yang membuat murid kecewa. Maka nanti sulit untuk kita arahkan. Lalu konsekuensinya bagaimana? Harus kita sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas, disetujui oleh murid dan guru, itu baru nanti namanya konsekuen. Jadi tidak hukuman, konsekuen. Jadi ada kesepakatan antara murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru yang utamanya, dan murid sudah mengetahui sebelum konsekuensi yang akan diterima. Bila ada pelanggaran pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman karena takut ada hukuman dan ada jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Ini masih belum masuk ke dalam ranah kurikulum merdeka. Apa yang kita gunakan bagi guru dalam kurikulum merdeka, yaitu restitusi, sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi tidak menghukum tapi memperbaiki kesalahannya. Dengan apa? Dengan kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka sendiri. Nanti kenapa kok salah? Kamu ngapain? Nah, itu terus ya. Nah, di sini kita bahas nanti. Maaf kalau ketutup. Sedang offline. Maaf, internetnya. Kita lihat aja. Nah, ini tindakan guru untuk mencatat 10 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu masuk hukuman atau konsekuen? Masuk yang mana? Hukuman atau konsekuen? Konsekuen. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuen? Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuen? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menggantikan konsekuen. Ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Membersihkan tumpahan.
konsekuen. Nah, ini kita cek. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi disuruh untuk mengenakan terus seharian. Hukuman: lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuen. Ya, kita cek dulu. Nah. So. Nah, ini. Nah, tadi mencatat 100 kali itu adalah hukuman, karena disuruh mencatat, itu hukuman. Mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah, ini hukuman. Apa bedanya dengan yang terakhir? Kalau di yang terakhir itu konsekuen. Kenapa? Karena pada waktu itu pelajarannya olahraga, jadi selaras, ya, dihukum sesuai dengan pelajarannya. Itu menurut teori KD itu adalah konsekuen, karena pelajarannya juga olahraga. Tapi yang di atas itu adalah hukuman. Kemudian diminta untuk push up karena tidak menggunakan masker, juga hukuman. Menggantikan kertas, ini konsekuen karena dia menggantikan kertasnya teman yang dia coret, berarti dia bertanggung jawab. Membersihkan tumpahan air di meja karena membersihkan dari dalam dia sendiri, maka juga konsekuen karena sudah mengacu pada dirinya sendiri. Tapi kalau dari luar itu biasanya namanya hukuman. Nah, ini yang paling utama, penerapan keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Pertanyaan pemantiknya adalah mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Nanti kalau selama ini kita menganggap peraturan kelas, tapi dalam hal kurikulum merdeka itu bukan peraturan, tetapi keyakinan. Apa itu keyakinan yang membedakan dengan peraturan? Kalau keyakinan kelas yaitu menggunakan, contohnya ini, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawaban Anda adalah untuk keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Ini itu. Nah, tapi dalam kenyataannya nilai konsep keyakinan kelas yaitu disepakati secara bersifat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, bangsa, dan agama. Ini konsep keyakinan adalah tentang peraturan keduanya. Mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Karena untuk mendukung tumbuhnya motivasi dari dalam siswa. Nilai-nilai keyakinan diharapkan akan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi tidak ada peraturan tapi keyakinan, kesepakatan antara dua belah pihak. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi hanya kesepakatan dari guru sama murid. Yang kedua, keyakinan kelas berupaya pertanyaan-pertanyaan universal yang sama. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif untuk meningkatkan proses belajar. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat atau tukar pendapat antara guru dan murid. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, itu yang paling utama. Lalu kebutuhan dasar, 5 kebutuhan dasar
manusia. Ini yang juga menyebabkan anak itu tidak konsentrasi dalam belajar. Apa itu yang membuat kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu bertahan hidup. Jadi nilai-nilai kebajikannya adalah jika anak itu melanggar peraturan atau berbuat tidak baik, itu pasti melanggar dari 5 kebutuhan dasar manusia. Karena mereka telah gagal memenuhi kebutuhannya. Kebutuhannya ada 5, yaitu bertahan hidup, kasih sayang baik orang tua, guru, dan rasa diterima di kelas, di sekolah, di lingkungan. Lalu kebebasan, jadi tidak bebas, mungkin atau terkekang di rumah maupun di sekolah. Pengen kesenangan, yaitu menakal karena pengen senang. Dia juga nakal pengen menguasai sebuah kelas. Nah, ini yang kelima kebutuhan dasarnya yang kita pecahkan satu persatu dalam mencari anak itu nakalnya di mananya. Misalnya ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebijakan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi memenuhi kelimanya ini. Yang penting memahami kebutuhan dasar murid, yaitu sangatlah penting bagi guru untuk mengetahui kebutuhan dasar murid agar kita memahami alasan dibalik sikap murid itu. Jadi alasannya yang ngopo kok nakal mau. Untuk ketindakan yang berlawanan dengan nilai kebijakan, maka perlu kita perbuktikan untuk dicari solusi. Karena kalau diabaikan akan menciptakan lingkungan yang kurang kondusif bagi siswa lain, gaduh dan sebagainya. Nah, cara menemukan solusi, mengajak anak untuk berdialog secara efektif tentang kesalahannya melalui pendekatan disiplin positif, yakni menunjukkan motivasi intrinsik, berupaya tidak nilai-nilai kebajikannya sebagai landasan dalam bertindak, melibatkannya dalam kegiatan yang memberikan peluang murid berbuat mencapai yang berarti. Itu membentuk pembelajaran berdefinisi sesuai dengan kebutuhan murid. Nah, ini contohnya, contoh kasusnya seperti ini. Ibu Ambar, guru wali kelas 2 di SD Pelitati misalnya, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, sebenarnya Doni. Bapak anak di kelas 2 telah datang kepada dan mengeluh Doni yang sering meminta bekal makanan siang, makan siangnya dijaluri. Mereka dengan paksa, ini dijalur dengan paksa. Ini cara temannya ini gayung. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Anda, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Dari kelima ini mungkin apa alasan Doni minta makan temennya? Kurang kasih sayang. Ya, kita cek aja dulu. Yang paling utama yaitu 1, karena ia lapar. Kalau dia lapar, apapun pasti diusahakan. Ia lapar dan orang tuanya tidak membawa bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni ada kebutuhan untuk bertahan hidup. Karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Jadi karena kurang kasih sayang tadi, ketika temannya melaporkan tindakannya pada bu guru dan guru yang memberitahu orang tua, sehingga orang tuanya tadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni ada kebutuhan kasih sayang. Nanti orang tuanya mungkin dilapone, orang tuanya dilapone, berarti Doni tersalurkannya kasih sayangnya yang diterima. Itu direnai dong, direnai. Karena dia memberikan merasa hebat karena temannya yang takut. Ya, maka temannya yang takut menuruti semua keinginannya. Maka sebetulnya Doni itu sedang berusaha
memenuhi kebutuhan dasar yaitu kekuasaan. Mesti bisa sing nakati sing rosok, karena dia mengakan pengakuan kekuasaannya. Dan ketiga, merasa bosan dengan makanan yang dibawa ibunya, selalu sama dan tidak seperti temannya yang berbeda-beda. Itu Don itu berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar yaitu bebas, pengen bebas, mulai so ojo sama, beda-beda, bosan, bosan kita bosan. Ya, yang kelima adalah dia merasa senang jika temannya marah atau melihat temannya lucu-lucu, ekspresi lucu pada waktu marah. Itu dia itu berusaha untuk memenuhi kebutuhan kesenangan. Jadi kelima itulah nanti yang membuat anak diambil salah satu dasar dari kebutuhan dasar manusia. Yang berikutnya itu yang terakhir, teori kontrol. 5 teori kontrol itu ini yang sering yang terakhir kita gunakan adalah bedakan antara menghukum, membuat orang merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, atau guru sebagai manajer. Kalau guru sebagai penghukum, misalnya berbuat menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir, tapi dalam hal berbuat salah, seharusnya, kata-kata seharusnya, ibu kecewa terhadap kalian. Nah, kalau teman, guru sebagai teman itu membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak, ibu pernah bantu nanti. Nah, itu sebagai teman. Kalau pemantau, menghilangkan dan menghitung dan mengukur berapa, apa perilakunya, menyesuaikan. Kalau sebagai manajer, kita yang mengajukan pertanyaan kepada yang bersalah, misalnya memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Jadi kalau sudah dihardik, anaknya akan berbohong. Nah, dihukum itu dihukum. Besoknya kalau melakukan dia berbohong. Nah, jika tidak benar bersalah, dia itu akan menyembunyikan kebohongan itu, menutup-nutupi, karena itu dihukum. Nah, karena ada guru yang berteman sangat baik, nanti ketergantungan. Aku dibantu oleh Pak siapa. Tapi untuk menjadi manajer nanti menguatkan pribadi anak yang salah tadi itu dikuatkan. Dengan apa? Nanti kita terakhir itu dengan 3 restitusi. Pernyataan kalimat saya kecewa dengan kamu. Nah, itu di sini. Nah, di sisi ketiga restitusi jadi dari kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayo lakukan demi saya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang dengan penghargaan-penghargaan yang bagaimana kamu bisa menyelesaikannya? Siapa yang menyatakannya? Maka dari sini kita akan segitiga restitusi, mencari masalah pada murid yang bermasalah itu. Kalau di modul ini menggunakan segitiga restitusi. Bagaimana caranya? Nah, yaitu restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia, bagaimana mereka harus memperlakukan orang itu. Nah, ciri-ciri restitusi adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, itu ditawarkan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi, mengembalikan murid pada yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini insya Allah nanti ada ini segitiga restitusi itu
Kalau ada murid yang salah, kita validasi tindakan yang salah. Jadi ditanyakan dulu, kamu tentu punya alasan mengapa kok terlambat, kenapa kok tadi tidak mengerjakan PR. Jadi ditanyakan seperti itu. Itu pertama kali validasi tindakan kesalahannya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Misalnya anak yang suka minta ke temannya. Lalu setelah validasi kita lakukan, lalu kita mencari menstabilkan identitas. Jangan sampai anak itu merasa aku bersalah. Bagaimana caranya? Caranya itu setiap kita ngomong pada anak yang salah itu, nggak usah takut. Saya dulu juga pernah melakukan seperti itu tuh. Aku dulu pernah terlambat kok, nggak apa-apa. Atau ngomong, yang terlambat bukan kamu sendiri kok. Kemarin si A juga terlambat, nggak apa-apa. Jadi kamu terlambat ada masalahnya tadi. Setelah itu baru terakhir menanyakan keyakinannya. Kalau kamu terlambat, konsekuensinya apa? Apa keyakinan kelas yang kita sudah sepakati? Jadi jawab, oh iya Pak, saya kemarin kesepakatan kelas yang kita buat adalah kalau terlambat mungkin saya menyapu halaman. Nah itu mungkin dari dia sendiri, bukan kita yang oh kamu terlambat harus nyapu, tapi ditanyakan ke segitiga di sini. Jadi kamu akan menjadi orang yang seperti apa nanti? Keyakinan kelas apa yang telah disepakati yang kamu langgar? Nah ini untuk pengalaman penerapan konsep budaya positif. Untuk contoh, ini contoh yang pernah saya lakukan. Mungkin ini sedikit gambaran tentang penerapan segitiga dosis di lingkungan sekolah. Oke, ini disaksikan kawan. Ya mungkin ini ada ganti dari sinyal. Ini adalah penerapan institusi pendidikan, berdasarkan keyakinan.
tadi adalah sekilas contoh dari penerapan sekitar restitusi, yaitu mencari kesalahan tanpa dia berkata berbohong. Nah, untuk disiplin positif di dalam pendidikan guru penggerak yaitu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Semua perilaku memiliki tujuan, model pemikiran, pemenang harus kita gunakan. Yaitu penutup, mari kita wujudkan budaya positif untuk mengantarkan anak-anak kita menjadi pelajar yang merdeka. Merdeka menurut Gajah Dewantara adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Gajah Dewantara, pemikiran, konsepsi, keteladanan, sikap merdeka, cetakan kelima tahun 2013 halaman 469. Ini yang kita gunakan dalam pembelajaran kali ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup? Ya, betul. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Saya masih kurang begitu paham yang Bapak yang diterangkan tadi, yaitu masalah membuka telapak tangan dengan kaitannya memegang kendali apa ada ilustrasi atau tangan-tangan pada anak saat belajar. Mohon ini dijelaskan. Ya, tadi untuk memegang tangan ibaratkan kita memegang sebuah benda, kita pegang sesuai dengan keyakinan kita. Tapi bahkan ini akan dibuka oleh teman kita, mau dibuat dibujuk, dirayu, diiring-itik atau di apapun. Kalau kita kekeh dengan konsep kita, maka tanda akan terbuka. Jadi terus terbuka. Itu seperti pembelajaran KHD. Yaitu pada waktu kita mau mengajarkan kepada anak, semua itu tertanam di dalam dirinya anak, tidak tergoyahkan oleh eksternal dari luar. Maksudnya pada belajar, temennya ngajak bermain, kayaknya itu masih belum bisa pegang teguh kekuatan dirinya. Jadi menjaga internalnya dia dalam hal memegang teguh kegiatan yang akan dia capai dari itu juga. Yang kita gunakan dari guru adalah membawa ilmu yang kita terapkan di dalam diri anak itu sampai selesai, jadi sampai tua. Jadi di dalam dipegang teguh oleh anak itu di sini tidak mengenal ras, agama maupun budaya, tapi yaitu yang kita cari adalah filosofi Gajah Dewantara, yaitu adabnya. Kalau kita di orang Islam itu adab, berarti tingkah lakunya yang kita terapkan di sini. Mungkin itu Pak Pandi. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Ya, silakan. Terima kasih atas waktunya Pak Henry. Saya ingin bertanya, bagaimana kita dapat mewujudkan budaya positif untuk murid kita yang heterogen? Terima kasih. Ya, kalau heterogen ya sama seperti di sini, memang heterogen. Kita bisa menggunakan tadi peraturan itu kan tidak ada. Jadi di sini restorasi kelas. Jadi kita berkesepakatan dengan satu kelas. Tapi jangan terlalu banyak, karena di dalam sini mungkin ya 5 ini jalan. Jadi kesepakatan antara siswa dan guru. Tapi yang membuat kebanyakan kalau di sini adalah siswanya yang usul. Kita tinggal menampung. Kalau peraturan gurunya yang membuat, anak suruh tertib. Tapi di dalam pembelajaran KHD adalah guru sebagai penengah.
siswanya yang membuat peraturannya disepakati kelas, nanti namanya kesepakatan kelas. Itu. Nanti kita buat kesepakatan yang heterogen tadi dibuat kesepakatan yang sama, biar peraturannya sama. Mungkin itu. Nah, jadi di sini memang semua sesuatu tidak ada yang homogen, pasti heterogen, baik itu dari segi lingkungan. Di sini ada lingkungan nelayan, petani, pegunungan yang pasti sangat heterogen sekali. Jadi untuk peraturan kita gunakan peraturan yaitu kesepakatan kelas. Itu mungkin dari Bapak Didi. Mungkin itu. Ada tambahan lagi? Alhamdulillah kalau tidak ada dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas waktunya mengikuti kegiatan kami yaitu diseminasi modul 1.4. Dari saya sendiri minta maaf yang besar atas ucapan maupun apapun dari saya. Ada kurang maaful kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.